Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد القائل إنما الأعمال بالنيات الحديث وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kepada para alim ulama, para masyayikh, para habaib yang kami hormati, kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nahbiyin, nahbiyat, rahimakumullah. Ada kalam ulama yang mengatakan al-madad biqadril mashhad. Hasil itu akan dipengaruhi oleh cara pandang. Sesuatu yang kita dapatkan sangat tergantung dengan sikap kita terhadap sesuatu itu. Apabila sikap kita biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Tetapi apabila cara pandang kita positif, luar biasa, maka hasilnya pun juga akan positif, akan luar biasa. Sebagaimana saat ini kita semua menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bila masyhad kita, cara pandang kita biasa saja, kita anggap ibadah ini suatu rutinitas, suatu kebiasaan tahunan, maka nanti hasilnya pun juga akan biasa-biasa saja. Seperti biasanya Ramadan, ya sholat tarawih, jamaah, tadarus tiap hari, itu biasanya Ramadan. Dianggap biasa, nanti setelah Ramadan bulan Syawal juga biasa. Biasanya masjid kembali menjadi sepi, Al-Quran jarang dibaca, jamaah pun semakin maju. Maksudnya barisannya semakin maju. Awalnya 3 baris jadi 1 baris, bahkan sebaris tidak penuh. Itu kalau dianggap biasa-biasa saja. Tetapi apabila kita memandang Ramadan ini dengan pandangan yang berbeda, Ramadan kita lihat sebagai kawah condro di muko. Kita digodok di sini dengan ibadah-ibadah, dengan akhlak-akhlak. Kita pandang Ramadan sebagai camp pelatihan. Kita dilatih di sini, dilatih ibadah puasa, dilatih bersedekah, dilatih berjamaah, dilatih rutin membaca Al-Quran. Apabila kita memandang Ramadan ini dengan pandangan sebagai bengkel ibadah, sebagai bengkel akhlak, sholat kita setahun lalu kurang baik, di sini diservis, diajak jamaah 5 waktu. Al-Quran kita tahun lalu jarang kita baca, memegang saja jarang, diservis bulan ini tiap hari pegang Al-Quran. Insya Allah nanti hasilnya pun juga akan luar biasa. Sebagaimana firman Allah yang telah saya sampaikan tadi, endingnya, akhirnya yaitu la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Jadi ada targetnya, bukan biasa-biasa saja, tapi ada targetnya lebih takwa. Lebih takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtitsalu fi awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ciri-cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhibinal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan sesama manusia. Bahkan
dalam kalimat takwa itu pun merupakan terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, wawu dan ya. Itu pun juga ada yang mengartikan ta itu tawadhu, qaf itu qanaah, wawu itu wara' wirai, ya-nya yakin. Jadi targetnya setelah kita berpuasa nanti diharapkan kita semuanya menjadi pribadi yang lebih tawadhu, pribadi yang lebih qanaah menerima takdir Allah, pribadi yang lebih wara', pribadi yang lebih yakin terhadap janji-janji Allah. Rahib hadirin nahbiyin nahbiyat rahimakumullah. Dalam tulisan yang saya baca, ternyata yang melakukan puasa itu bukan hanya manusia, tapi hewan pun ada yang berpuasa. Di situ disebutkan ada 2 hewan yang berpuasa, yaitu ada ular atau ulo, sawer, itu pun juga berpuasa. Ketika ular itu mau ganti kulit atau nelungsungi, ular itu pun melakukan ritual puasa. Dia berpuasa, menahan dari makan, tapi ya ular, puasanya hanyalah semacam rutinitas. Sehingga setelah puasa, ya tetap saja tidak ada perubahan. Bentuknya sama, jalannya sama, bahkan tetap berbahaya ada bisanya. Ada lagi hewan yang juga berpuasa, yaitu ulat, ular. Ular itu pun juga berpuasa. Ketika dia mau berbentuk tubuh, berpuasa dulu. Istilahnya ngentung. Ketika ular itu ngentung, jauh dari makan, jauh dari minum, jauh dari segala macam gangguan, maka ada targetnya, yaitu keberhasilan. Sehingga kita lihat ketika ular itu setelah berpuasa, maka tubuhnya menjadi kupu-kupu. Tubuhnya yang dulunya jijik menjadi indah, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga intinya puasa itu ada targetnya, sayyidah Allah la'allakum tattaqun. Sehingga nanti di Idul Fitri nanti, para ulama sering mendauhkan kalam ulama yang sangat viral di hari raya nanti, yaitu laisal aid liman labisal jadid fa innal aid man ta'atuhu yazid. Bukanlah hari raya Idul Fitri bagi orang yang pakaiannya baru, tetapi Idul Fitri itu adalah bagi orang yang ta'atuhu yazid, taatnya bertambah. Jadi apabila kita ingin di hari fitri nanti taat kita bertambah, mulai sekarang saat ini kita berazam, kita berencana puasa kita ini merupakan kawah condro di muko, puasa kita ini merupakan camp pelatihan, merupakan bengkel reparasi daripada ibadah kita. Semoga di hari nanti setelah Syawal nanti kita menjadi pribadi yang semakin takwa, pribadi yang semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya yang mohon maaf, dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.